Pekerja sosial masyarakat bersama sekawan Footprint Research dan Nusantara TV menggelar ngobrol bareng secara daring bertema buku, wartawan, relawan, dan pahlawan. Kegiatan ini juga menjadi ajang peluncuran dan pembahasan buku-buku karya beberapa penulis yang hadir. Kegiatan yang dibuka sambutan dari Profesor Budi Harjo yang juga merupakan seorang relawan ini memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan diskusi dalam konteks Hari Pahlawan sebagai upaya legasi, literasi, dan dokumentasi melalui buku. Kegiatan ini juga sekaligus menjadi acara bedah buku yang diharapkan syarat pesan, impian, dan harapan. Ada beberapa buku yang dibahas dalam ngobrol bareng ini. Di antaranya buku Menggapai Makna Kehidupan, yang merupakan catatan seorang perempuan yang mempunyai jiwa jurnalis di tengah masyarakatnya yang baru, yang memberinya banyak makna. Apapun yang saya pikirkan, coba saya tuangkan dalam bentuk tulisan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi menggapai makna kehidupan ini, banyak sekali ya buku-bukunya di dalamnya itu tentang bagaimana awal saya mengenal Aceh, kemudian bagaimana pengabdian saya sebagai ketua PKK, karena sebagai istri gubernur saya sebagai ketua tim penggerak PKK dan juga ketua Dekranas. Kemudian bagaimana konflik Aceh yang pada saat itu saya sebagai putri Jawa ya. Buku Menari Mimpi merupakan potret cita-cita dan idealisme dalam puisi. Ditulis seorang pekerja media yang tergolong belia dan energetik. Sepanjang perjalanan karirnya kelak, idealisme merupakan orientasinya. Ini baru buku pertama saya yang Menari Mimpi ini. Menari Mimpi ya Pak ya? Menari Mimpi. Okay. Jadi saya mencoba menulis ini sebenarnya diawali dari sebuah blog yang sudah saya tulis sejak tahun 2013. Jadi saya selalu mencoba menyempatkan waktu kosong saya dengan menulis sesuatu, baik itu dalam perjalanan tugas saya sebagai jurnalis ke desa-desa, ke luar negeri, di pesawat, di kereta api, di bus. Apa yang bisa saya pandang dengan mata saya tulis di kertas, saya tulis di handphone saya sebagai kesan yang saya alami secara pribadi. Awalnya saya tidak pernah terpikir untuk menulis menjadi buku, tetapi grafik yang membaca blog saya sejak saya buka 2013 itu semakin meninggi, sehingga saya pikir kalau ada penerbit yang berkenan menerbitkannya, kenapa tidak? Sehingga saya juga berterima kasih kepada salah satu penerbit Prabu 21 dari Malang yang sedia untuk menerbitkannya, dan jadilah buku ini dengan tema-tema yang beragam, Ibu. Buku Wartawan Berpikir Merdeka mengungkap di balik peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 dari kacamata penulis yang menjadi saksi tragedi malam itu. Saya ketika mahasiswa peristiwa Priok 12 September tahun 84. Saya ungkapkan, saya waktu itu mahasiswa FISIP UI bersama dengan Mbak Ros yang mengundang saya kemari. Tahun 84 itu saya mahasiswa FISIP UI dan tinggal di Priok, daerah Selam, karena memang saya berasal dari Bengkulu, daerah yang ya miskin lah. Jadi saya tinggal di keluarga yang miskin juga, bukan dalam tanda petik, memang miskin betul di Priok. Dan saya pada malam itu ikut mendengar tembakan itu dan melihat langsung. Dan sebelum 5 menit sebelum atau 10 menit sebelum Amir Biki tertembak atau kejadian itu, saya sempat ngobrol dengan dia. Tidak ada sedikit pun firasat saya bahwa Amir Biki akan meninggal pada saat itu. Jadi kejadiannya sudah lebih dari 30 tahun saya pikir, dan saya tidak fakta-fakta tentang Tanjung Priok itu sudah diungkap dalam pengadilan ya, dan Sapuri Fatah teman saya di UI telah menulis skripsi yang sangat tebal tentang Priok ini, tentang analisa ilmiah masalah Tanjung Priok. Di tengah gempuran media baru yang lebih mengedepankan audiovisual dan media sosial yang menjadi bacaan sehari-hari, menulis buku menjadi sebuah tantangan tersendiri. Para relawan dan wartawan yang juga merupakan pahlawan dapat mengikuti kelas menulis
yang kebanyakan diikuti pekerja sosial masyarakat agar dapat menuliskan apa yang sebenarnya terjadi. Dari Jakarta, Nusantara TV melaporkan.